Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai motivation and order. Pertama-tama kami akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya Raga Primi Ardana dengan nomor NPM 2020 43500666. Perkenalkan, nama saya Sahdan Fatur Rohman, NPM 2020 43500 Perkenalkan, nama saya Dimas Tianto dengan NPM 2020 4350 2363. Perkenalkan, nama saya Imam Zulfikri, NPM 2018 43500 328. Perkenalkan, nama saya Noval Satria Ardianto dengan NPM 2020 43500 658. Perkenalkan, nama saya Abdul Hoer dengan nomor NPM 2020 4350 2369. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadita, NPM-nya 2020 43500 613. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Ardina, NPM 2020 43500 0611. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas kali ini. Apa sih motivasi itu? Menurut pengertian secara umum, motivasi itu berasal dari kata motif, yang berarti dorongan atau alasan. Motif merupakan tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa kata mereka tentang motivasi. Menurut Gibson, motivasi adalah kekuatan pada atau di dalam diri seseorang yang mendorong dan mengarahkan perilaku. Dan menurut Siagian, keseluruhan proses pemberian motif bekerja pada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan. Dan menurut Wajo Sumijo, motivasi merupakan proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, tujuan untuk meningkatkan kinerja, performance, dan menggerakkan atau menggugah seorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu manfaat. Yang pertama, menjadi sumber semangat. Terus lalu reminder terhadap tujuan kita. Ketiga, selalu memberi energi positif. Yang keempat, membantu melawan rasa takut. Yang kelima, membantu agar bisa konsisten. Lalu faktor-faktor proses psikologis. Yang A, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Lalu yang B, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Oke, dilanjut. Kita masuk ke teori hierarki kebutuhan disebut Maslow. Yang pertama, ada motivasi berhubungan dengan kebutuhan manusia. Yang kedua, kebutuhan manusia tersebut memiliki tingkatan, disebut hierarki kebutuhan. 3 kebutuhan manusia menurut Maxwell. Yang pertama, need for achievement, yang disebut kebutuhan akan pencapaian prestasi. Yang kedua, need for affiliation, kebutuhan akan afiliasi. Dan yang ketiga ada need for power, kebutuhan akan kekuasaan. Oke, di sini ada memotivasi diri sendiri. Yang pertama, ada jauhkan diri dari alasan atau pikiran negatif. Yang kedua, visualisasikan harapan atau keinginan. Yang ketiga, hilangkan ketakutan akan kegagalan. Penampilan prima untuk meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Yang kelima, mengumpulkan catatan sukses masa lalu. Yang keenam, bersyukur agar tidak kehilangan semangat ketika gagal. Lalu ada memotivasi orang lain. 1. Pentingnya empati dalam menghadapi orang lain. Seseorang dikatakan mampu berempati jika ia mampu memahami perasaan dan pikiran orang lain. 2. Mengapa empati penting dalam menghadapi orang lain, terutama bawahan?
Dan 2, tanda luar kurangnya motivasi pada orang lain. Ada kurangnya memperhatikan kerapian penampilan, ekspresi wajah tidak bersemangat, dan cenderung berkeluh kesah. Selanjutnya yang ketiga, cara yang dapat diterapkan untuk memotivasi orang lain. Yang pertama, jadi pendengar yang baik, lalu bersikap dapat dipercaya. Lalu yang ketiga, beri pengakuan dan penghargaan, tidak hanya kritikan. Lalu yang keempat, ada tunjukkan bahwa Anda percaya. Yang kelima, berikan pesan-pesan positif. Lalu yang terakhir, hindari kata-kata kasar atau yang menyinggung. Selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama yaitu positif, yaitu motivasi yang diberikan seseorang yang bersifat menyenangkan dan mengembirakan. Lalu ada negatif, yaitu motivasi yang diberikan seseorang yang mengajak ke arah keburukan. Lalu kesimpulannya, motivasi adalah suatu dorongan keinginan pada diri seorang untuk menjadi individu yang lebih baik. Motivasi yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Motivasi juga berfungsi sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu di setiap aktivitas yang dilakukan. Penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, penyeleksi perbuatan, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kelompok kami membuat video pendek yang berkaitan dengan tema yang kami presentasikan. Mohon disimak. Ngapa Dan? Muka lu gitu amat, jelek amat. Aduh, gagal PTN gua. Ya lah, baru dua kali nyoba PTN. Terus ngapa lu? Tahun ini tahun terakhir gua. Masih ada tahun depan. Udah, kita tuh kuliah nggak mesti di tempat-tempat negeri. Tapi rata-rata keluarga gua lulusan negeri semua. Nggak ngaruh. Kita tuh pendidikan itu di mana kita tempatin itu tergantung sama kitanya. Kalau kitanya bisa ya kita pasti bisa sukses. Iya, tapi masalahnya gua kan harus ngomong ke bapak gua. Gua udah gagal 2 kali. Sedangkan ini tahun terakhir tuh. Gak apa-apa, udah lu ngomong aja sama orang tua lu, ngomong baik-baik, dijelasin. Kalau kita itu sukses nggak harus di PTN negeri. Tapi pasti bakal ngebandingin lagi nih sama saudara-saudara gua. Saudara-saudara lu pada negeri semua? Negeri semua. Ya udah, santai aja. Belum tentu. Siapa tahu lu bisa lebih sukses daripada keluarga lu kan? Nggak ada yang tahu, bro. Penting usaha dulu aja, jalanin. Tapi menurut lu gua bilang kagak nih ya bapak gua nih? Kalau menurut gue sih lu bilang aja, biar orang tua lu tahu kan. Daripada ntar orang tua lu punya harapan tinggi sama lu tapi lu nggak bisa ituin, mana lebih parah kan? Ya. Coba gua ngobrol dulu sama bapak gua ya. Ya lu coba ya ngobrol sama bapak lu dulu. Aduh. Jadi takut ngomong sama bapak gua. Bismillah lah, tolong. Assalamualaikum. Ibu Pak. Waalaikumsalam. Tumben sini. Kenapa? Ngobrol Pak. Kenapa tuh? Perihal apaan? Saya juga minta maaf sebelumnya. Minta maaf kenapa nih? Tumben minta maaf. Ngomong aja. Saya gagal lagi di PTN. Gagal lagi di PTN. Gagal lagi? Yang kemarin? Tahun kemarin gagal? Sekarang gagal lagi? Iya Pak. Kok bisa gagal? Tapi saya udah berusaha Pak. Ya, usaha gimana? Kan lu di gue lesin, mahal bimbel segala macem. Lu nggak malu sama teman-teman lu? Teman-teman lu kan pada nggak les nggak apa, masuk PTN banyak kalau gue lihat-lihat. Saudara-saudara lu, sepupu-sepupu lu, nggak ada yang swasta, negeri semua. Malu nih gue. Udah ngeluarin duit banyak. Gimana kayak gitu? Maaf Pak. Ya maaf doang, kalau nggak ada perubahan ngapain Dan? Gue udah nyari duit susah payah nih, sampai lembur buat lo kuliah. Lo malah masuk swasta. Mikir pakai otak Dan. Orang tua susah nyari duit. Lo main mulu sih, kebanyakan main. Pacaran mulu. Jangan kayak gitu. Udah cabut deh.
Salam pamit. Jadi nggak usah salam-salam, cabut. Salam. Pak, oh ini enggak? Apa itu? Oh ini, gue tahu kali ini. Gue tahu gak sih? Gue tahu loh video yang yang viral itu. viral itu ya. Yang itu. Sama banget. Iya, rame banget tuh lihat aja. Viral banget sih. Parah sih itu. Itu kita ya, lu kan udah sendiri. Temen lu mana? Iya. Udah nggak ada kabar dari kemarin sih dia. Coba nyoba hubungin aja gitu. Coba hubungin aja sebelum Iya. sini ya. Iya, coba. Apa siapa tahu dia lagi di dekat sini kan? Gue telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Lu di mana Dan? Ini lah ngumpul bareng nih, udah lama nggak ngumpul. Ini di apa namanya? Saya kok aja. Nanti gue serok deh, nanti gue serok. Ya udah, oke. Jadi dia sih. Di jam segini di sana. Ah tuh panjang umur tuh orang itu datang. Woi Dan, sini Dan. Dari mana aja lu? Salam. Ih, lama nggak ketemu ya kita Dan. Kemana aja nih? Lu mau ikut SBMPTN? Tahun lalu gagal kan ya? Kok bisa sih? Bukannya lu pinter ya? Belum berarti. Lu gimana? Gue sih kemarin kan tahun kemarin ya, alhamdulillah sih tahun sekarang lulus Gimana lu? di UPJ jurusan. Ih, keren juga lu ya? Lu ya? Gila. Ya. Dan lu gimana? Makanya sebelah gue. Iya, dia kerjaannya mabar, lu gue liat Iya. tiap hari. Tapi tahun sekarang gimana? Gagal aja. Kok gagal? Bisa kan? Lu nggak belajar kali. Terus nanti ke depannya lu bakal gimana? Udah nggak bisa ya nyampe. Kalau bisa, itu udah akhir. Kan 2 tahun kan ya? Tapi kan keluarga lo kan gimana? Lu keluarganya kenapa? Saudara-saudaranya apa namanya? PTN PTN semua. Iya. Masalah besar sih. Besar. Pasti sih itu masalah besar. Tapi lu udah bilang sama bokap lu. Aduh. Kena cacian makian kan pasti. Lu sih. Mabar mulu, pacaran dulu. Padahal yang mabar dia nih. Tapi gua lulus, nggak kayak dia. Oke, 1 tahun mah kemana ya? Gak dipakai. Lu ada aja sih gua mau. Tahu. Kenapa? Gue aja waktu SMA nggak pernah peringkat bisa masuk kayak gitu. Gue juga. Lu peringkat 1 nggak masuk? Ya kayaknya kalau yang lain pada tahu juga kan pada heran. Iya. Kok bisa? Apa jangan selama ini belajar sama jalan? Jangan kayak gitu ya. Pinter juga lu ya nyantik ya. Asik. Ada dah. Jangan marah ya. Iya. Jangan marah. Biar cair aja. Kabar aja ya kan. Udah gitu juga nih. Iya. Ya. Tapi ya, kasih. Udah ada aja ya. Kasih ya. Jadi gitu ya. Ngomong lagi. Kita masuk sih. Memang kata guru juga ya kalau di sekolah belum tentu ya kalau itu paling sukses. Buktinya lo SMA apa mimpi tidur tahu masuk aja di lagi Tapi otak gue jahil. kayak gitu. Udah, gue takut juga ya. Ya udah, ini gue juga. Hati ya. Ya. Makasih ya guys. Ya. Cabut. Udah cabut ya.
Sadar lu sendiri kan. Woi, gimana lu? Kenapa lu kusut amat kayak ikan besar? Gimana tuh ngobrol sama bapak lu tuh? Terus sama teman-teman? Iya, diomelin lu? Iya. Terus lu diomelin lu nangis ya? Cemen banget lu. Laki bro. Bukan masalah gitu. Tapi ada gue bisa ketemu temen gua. Sama lu udah banyak temen lu. Ya biasa lah dia. Dia kuliah di luar negeri. Iya, kasih tau anggap aja kayak proposnya dulu. Udah lah, jadi apa kata dulu. Usaha. Oke, Saya itu dari pendidikan dulu, santai. Bisa dari temen lu, buktiin dia kalau itu ngomong doang. Iya. Kita itu bukti bukan omongan dulu. Semangat aja semangat. Ayolah semangat lah, jangan ngurung dulu. Selalu hidup cuma setahun ngurung orang. Semangat bro, ayo dulu. Bro, kita jalan-jalan bro. Jauh, apa nanti temen santai, kalau ada masalah ngomong aja, tempat yang ada buat lu. Jangan terburu-buru, tapi nikmati prosesnya. Karena setiap hal yang baik pasti butuh waktu. Dan justru proses itulah yang sering kali mendewasakan kita. Proses itulah yang sering kali menjadi kenangan yang bisa kita ingat ketika kita sampai ke tujuan nanti. Jangan menjadi orang lemah dan jangan cepat putus asa. Kalaupun mungkin ada rasa kecewa terbesit sesaat, is okay, tenang saja. Selalu ingat bahwa akan selalu ada Tuhan yang memberikan kamu kekuatan, yang akan selalu membuka jalan dan akan selalu memimpin langkah kamu sesulit apapun perjalanan itu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedilah secukupnya.